Tuh. Sono kiblatnya no. Azab, 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 azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, sebelumnya Bang Hadi sudah melakukan adu nyali seorang diri, dan akhirnya Bang Hadi menjumpai salah satu setan ya Bang. Iya. Berbentuk banaspati atau gimana ini? Iya. Enggak, bukan banaspati ini. Dia menyerang saya Bang. Menyerang saya karena dia tidak mau diajak kerjasama sama saya. Sebelumnya dia berbicara kalau dia Raja Siluman atau Ratu Siluman kata Bang Hadi. Nah itu pemirsa, jadi di sini memang tempatnya Raja atau Ratu Siluman yang memang mereka ini sudah ada di kubunya Dajjal. Makanya ketika Bang Hadi ajak kerjasama, mereka malah menantang Bang Hadi. Iya, malah menyerang. Nah itu berbahaya jadi misi rahasia saya udah terbongkar jadi. Ya udah, akhirnya saya nih sekarang yang saya akan berkomunikasi insyaallah dengan dedemit yang ada di sini. Silahkan tinggalkan saya seorang diri. Tadi Bang Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan umur panjang kepada kita, diberikan nikmat yang begitu luar biasa, salah satu nikmat yang begitu luar biasa dan tidak pernah kita meminta sebelumnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan sesuatu yang kita pinta, sebagaimana Allah juga telah memberikan kepada kita suatu nikmat yang tidak kita pinta, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah memberikan kita nikmat surga, jannahnya Allah di saat kita meminta. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya, inilah dia ya. Allahu Akbar. Ini apa nih? Wah, saya melihat ada kaki 1000 di sini. Sepertinya di sini banyak sekali fauna-fauna yang tidak pernah kita jumpai di tempat-tempat lain. Zaman sekarang susah sekali ngeliat kaki 1000 karena sekarang udah banyak sekali aspal, kota-kota, pohon-pohon udah jarang. Nah, di sini saya ngeliat. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Di sini kita melakukan adu nyali teman-teman. Sebenarnya mau adu nyali, mau nggak adu nyali, mau bagaimanapun sebenarnya teman-teman tahu pasti endingnya seperti apa. Endingnya sudah pasti kita tidak pernah gagal dalam adu nyali. Kita selalu unggul, menang, alhamdulillah ya. Meskipun ya kadang ketika adu nyali ada fenomena-fenomena aneh, ada eksiden aneh, ada kecelakaan, peristiwa, tragedi gitu bahkan ya. Seperti Bang Hadi pernah kepalanya berdarah-darah, saya pernah terbakar apa segala macam itu sudah pernah kita lalui. Semoga
semakin berkembangnya lorong misteri yang ke-6 tahun, kita semakin berkembang, semakin berani, semakin optimis, semakin berlapang dada, semakin merunduk ya, semakin tinggi semakin merunduk harusnya, semakin bijaksana, semakin tenang, semakin mawas diri, dan lebih baik intinya ya, dalam berbicara maupun berakhlak, dalam tingkah laku, tindak tanduk kita. Insya Allah teman-teman ya, doakan semua agar kita senantiasa menjadi manusia yang memberikan satu kebaikan di dalam segala tindakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini entah atau apa ya, gerak angin atau gimana, itu juga gerak. Kayaknya angin sih, angin. Ya Allah, ya Rabbi, ilahi Tuhan kami ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, saya juga nggak lupa untuk mempromosikan kepada teman-teman kalau saya hari ini memakai sendal Alfamart teman-teman. Sendal Alfamart, teman-teman bisa beli, nanti akan di tag oleh admin Lorong Misteri. Ini tolong di tag sendal Alfamart warna merah, sendal Alfamart ya. Ini sendal ukuran L, kalau saya pakai ukuran 43 sampai 44. Ukuran L, ini L itu maksudnya left kiri, sorry. Ini ukuran 43 sampai 44, 11 L teman-teman ya. Admin silahkan di tag, atau teman-teman mau beli di Alfamart silahkan beli di Alfamart, banyak ini sendal, banyak ininya, banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah mencegah kaki kita dari terinjak beling atau tertusuk paku atau tertusuk duri gitu teman-teman. Mungkin teman-teman belum tahu fungsi sendal. Jadi sendal itu melindungi telapak kaki kita nih. Telapak kaki kita terlindungi dari binatang-binatang yang tajam, semut segala macam. Nah, itulah fungsinya sendal. Tapi seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya kebutuhan hidup kita, sendal bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, tapi adalah suatu gengsi ya, suatu gaya, style, dan bisa menjadi salah satu tolak ukur manusia dalam menilai seseorang gitu ya, terutama kasta-kasta tertentu. Contohnya kalau Alfamart, kalau Alfamart ini ya, ini biasanya yang make antara satu orang miskin banget atau kedua orang kaya banget gitu. Jadi ini untuk identitas orang banget lah. Nah, biasanya kalau orang kaya banget biasanya pakai sendal ini swallow atau sendal Alfa seperti ini, sambil pakai celana pendek tapi jalannya di keliling Indonesia, jalannya di di Disneyland segala macam, di Los Angeles, mereka pakai sendal ini. Itu berarti orang kaya banget. Tapi kalau jalannya di pinggir jalan, ya itu miskin banget. Ya, pinggir jalan gitu, pasar gitu ya, di tempat pembuangan sampah, ya itu susah banget buat hidupnya. Nah, ini dia. Setan ini mulai mencemooh saya, katanya berarti Anda miskin banget. Siapa yang mengklaim kalau saya kaya banget? Coba. Dari tadi saya tidak berbicara kalau saya kaya banget. Ya, tolong ya, setan ya. Ya memang kenapa kalau saya miskin? Kenapa memang kalau saya miskin? Saya tidak merasa hina ketika miskin, ya. Saya happy aja, nikmat aja. Ini setan toksik ini. Dia tidak tahu dia. Dia tidak tahu ini. Astagfirullahaladzim. Bisa dicemooh dan juga di bullying. Ini dia ngebullying kalau saya botak katanya. Kalau miskin, sudah miskin botak katanya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu.
saya tidak merasa hina ketika miskin ya teman-teman ya. Tidak merasa hina ketika miskin. Miskin itu sebenarnya hanya di pikiran orang aja ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah miskin botak belagu. Sejak kapan saya mempamerkan harta benda saya sehingga saya disematkan kata belagu teman-teman ya. Saya tadi perasaan pakai celana gembel, sendal gembel, baju gembel, kepala gembel, perut buncit. Apa yang dibanggakan? Setannya emang setan yang sengaja untuk membuat mentality orang ini down. Setan-setan seperti ini nih. Jadi teman-teman tahu ya, jadi kalau ada orang yang mulutnya terus membuat orang menjadi apa ya namanya, insecure, ngancurin mental seseorang, ya itu setan ini, sifat setan. Untung saya tidak pengaruh sama sematan kata miskin, belagu atau nggak peduli saya. Tuh, nih setan yang muncul nih, si pocong. Mana tadi ngeledekin saya si botak-botak. Sini loh. Sini. Hei. Tuh ngapain rukuk kayak gitu? Salah kiblat lo. Sono kiblatnya no. Di ngilang lagi. Sono kiblatnya kalau mau sholat. Sono mau Ciseeng. Salah lo. Hilang dia, setan toksik. Mana kamu? Sini, muncul. Hilang lagi dia. Penunggu pohon ini sepertinya dia. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau mengulangi ucapan dia juga. Ini sendiri saya nggak tega, nggak pantas gitu ya. Saya baru kali ini dibullying sama setan. Dibully sama setan cuman gara-gara perkara botak. Astagfirullahaladzim. Ternyata emang asal muasalnya orang suka menghina itu ya dari sifatnya setan. Suka menghina, suka bully gitu ya. Mungkin pengen terdengar lucu, tapi kan dari yang awalnya niatnya pengen lucu, tindakannya itu yang menyakiti orang lain itu tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Makanya itu makanya di dalam kitab Akhlaqul Banin itu anak-anak itu jangan terlalu banyak sering bercanda, karena bercanda itu dapat menyakiti hati orang lain gitu ya teman-teman. Jangan suka sering bercanda, karena bercanda itu berpotensi untuk menyakiti hati orang lain, teman-teman. Mungkin iya benar, niat kita yang cuma bercanda, cuman kadang kebablasan atau kita nggak tahu targetnya kita atau rekannya kita hatinya sensitif, sehingga apa-apa yang kita ucapkan mungkin bagi kita biasa saja, tapi bagi mereka itu menyakitkan, gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah yang seharusnya tidak perlu kita bercanda-bercanda.
Bercanda. Allah, kalau ini bercanda berlebihan ini. Hey, push up lo. Push up lo. Tadi lo mau dulu suruh push up sama Bang Hadi lo. Mulutnya. Kamu nggak diajarin sama orang tua kamu seperti itu. Kamu belum pernah dididik sama orang tua kamu ya semasa hidupnya ya? Gatel kan pantat lo. Diem baru. Siapa nama kamu? Astagfirullah, tukang ngebully. Biarin loh. Diazab. Ngilang loh. Astagfirullahaladzim. Diazab biarin loh. Astagfirullahaladzim. Saya emang susah ngajarin setan itu, susah teman-teman ya. Dia sudah bawaannya itu batu, bawaannya sangkeh, toksik, kotor, gitulah. Susah deh ngajarinnya. Bangkang, membangkang, sombong. Ya. Makanya itu nenek moyangnya setan itu, iblis itu loh. Setiap buah kan tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti setan itu sifatnya nggak jauh-jauh dari sifatnya iblis. Ya. Wa taqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala Allah berkata kepada para malaikat untuk sujud semuanya kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, pada saat itu sujud sebagai sujud penghormatan. Ya. Allah menjadikan Nabi Allah Adam ini sebagai kiblatnya malaikat pada saat itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, bukan sujud dalam penghambaan, bukan, tapi sujud dalam menghormati. Menjadikannya Nabi Allah Adam itu kiblat. Tapi iblis menolak. Aba wastakbar. Mereka merasa dirinya itu lebih tinggi. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini dia disebutkan ayatnya, marah dia. Kecuali iblis, ia enggan untuk diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Karena apa? Karena merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar, lebih eksklusif, lebih mewah, lebih kaya, lebih tajir, lebih bangsawan, lebih berdarah biru. Gitu teman-teman. Sedangkan Nabi Allah Adam cuma diciptakan dari tanah, kata dia. Saya dari api, katanya. Gitu teman-teman ya. Nah, itulah sifatnya. Setan itu gampang panas. Jadi orang kalau yang gampang panas, ngelihat tetangganya beli sepeda panas, tetangganya beli kulkas panas, tetangganya beli lemari panas, kalau beli motor panas. Itu lihat dia. Berarti hatinya sudah dikuasai oleh setan. Gampang panasan. Tapi kalau orangnya yang adem ayem, tentrem, insya Allah calon penghuni surga. Iyalah, buat apa kita ngurusin sesuatu yang Allah sudah tentukan, teman-teman ya. Menjatuh di atas Bang Heri. Pocong. Jadi saya melihat pocong. Sini berdiri, sini muncul, hilang lagi sini. Menghina saya, membuli saya. Hah? Menghina, membuli, meledek saya cuma karena perkara botak. Dan perkara saya pakai sendal. Katanya saya miskin banget katanya. Hah? Gitu. Toksik amat tuh pocong.
Ya. Tadi sama saya masih dia nurut sama saya, disuruh push up. Oh, masnya malah kurang ajar. Squat jam. Maksudnya kurang ajar dia. Akhirnya saya pukul dia, saya didik, saya ajarin. Terus apa reaksi dia? Ya, sifat setan kan gitu, susah, bebel, malah makin ngelawan, hilang terus dia. Gitu. Ya udah pemirsa, pokoknya hari ini mah kayaknya lebih kepada ini apa namanya, kayak mempelajari bagaimana sifat setan sih. Hari ini saya ya. Karena dia mempertontonkan sifat dia yang toksik, yang kotor, yang lisannya itu banyak-banyak kata-kata tidak mendidik lah. Iya, tidak baik lah. Itu perlu disensor kok kayak gitu. Nggak usah ya? Nggak usah, udah ketahuan setan juga. Oh, iya. Semoga teman-teman udah paham lah. Oke teman-teman, jangan pernah bercinta dan tetap saksikan Horor Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Tuh kan, lempar-lempar. Tuh teman-teman, jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. Dan silahkan kalau ada mau sawer di rekening bawah ini, BCA atas nama Heri Purwanto 71112400012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.